Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan, selamat datang di bulan Oktober. Dan di bulan Oktober ini LMCC membahas tentang the purpose of character. Betul ya Pak Anton ya? Gitu ya? Thank you buat kehormatan ini, buat Pak Anton, Bu Lisa, dan semua teman-teman pemimpin di LMCC yang memberi kehormatan buat saya untuk bisa membagikan poin ini atau topik ini. Nah, izinkan saya hari ini ingin membahas satu bagian ayat firman Tuhan yang tentu saudara sudah kenal pasti. Kalau saudara sudah lama jadi Kristen, pasti saudara hafal bagian firman Tuhan ini, sudah tahu, sudah kenal. Tapi kalau baru bertobat tadi malam memang belum tahu. Jadi kita mau bahas ini, saudara. Kenapa? Karena lewat bagian firman Tuhan ini kita bisa menemukan sebenarnya mengapa karakter itu penting. Kenapa Tuhan menganggap karakter itu adalah bagian penting yang harus dia kerjakan dalam kehidupan. Kenapa karakter menjadi sesuatu yang penting untuk bertumbuh dan kita hasilkan dalam kehidupan kita. Bahwa orang dunia bilang karisma akan membawa saudara naik ke puncak, membawa saudara ke puncak, tapi karakterlah yang tetap membuat Anda bertahan di puncak. Amen. Tapi Alkitab bilang bahwa bukan hanya mempertahankan saudara di puncak. Tahukah saudara bahwa karakter kita akan kita bawa sampai pada kekekalan? Karakter itu adalah sesuatu yang kekal. Ya. Prestasi dan pencapaianmu itu nggak kekal, tapi karakter kita itu akan kita bawa sampai kepada kekekalan. Makanya Tuhan menganggap itu penting sekali. Mujizat penting, tapi itu bukan yang terpenting dalam kekristenan. Karena apa artinya saudara mengalami mujizat, saudara mengalami pertolongan. Dan mujizat dan pertolongan Tuhan itu kan nggak kekal. Jadi kita alami dalam dunia ini aja. Tapi karakterlah yang akan membuat saudara sampai atau membawa kita sampai pada kekekalan. Ya, jadi karakter itu sesuatu yang kekal. Itu sebabnya Tuhan menganggap ini penting untuk dia kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang tentu tidak asing buat kita. Dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Kita coba khotbah saya pagi ini eksposisi. Kita akan mengekspos. Kita sudah suka khotbah eksposisi? Ya. Ya, pokoknya saudara suka aja lah gitu ya. Kita mau expose ayat-ayat ini. Ada 3 ayat aja yang kita akan bahas. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Tentu ini bagian firman Tuhan yang saya katakan tadi. Tentu kita kenal kalau itu sudah lama jadi orang Kristen. Bahkan beberapa saudara mungkin hafal ayat-ayat ini tanpa harus membaca Alkitab. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi saudara jangan salah, inilah tujuan kita, ini purpose kita ya. Terus apa katanya? Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Setiap kita kembali ke ayat 28, so kita lihat bersama-sama. Kita akan coba membedah ayat-ayat ini, saudara. Ayat 28 dimulai dengan kata ini, kita tahu sekarang. Coba bersama-sama, kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang. Kapan saudara tahu? Sekarang. Harus sekarang. Harus sekarang. Jangan sampai terlambat, saudara. Nah, kata tahu di situ itu punya pengertian atau punya arti dalam bahasa aslinya atau teks aslinya itu bukan sekedar tahu. Saudara bisa tahu lewat sebuah informasi. Tapi kata tahu di situ bukan sekedar kita tahu karena sebuah informasi, tapi kata tahu di situ punya pengertian kita tahu dan kita memahaminya. Beda. Saudara bisa tahu tanpa paham. Tapi kata tahu di situ dalam
bahasa Asia itu punya pengertian ini. Kita tahu, kita ngerti, kita paham karena kita telah melewati prosesnya gitu. Kita sudah mengalami prosesnya. Jadi ini bukan sekedar tahu karena sebuah informasi, bukan. Saudara bisa tahu karena sebuah informasi. Orang yang kasih tahu kepada saudara, atau saudara membaca, atau saudara belajar di sekolah, itu informasi. Tapi kata tahu di sini bukan sekedar tahu karena sebuah informasi. Tahu di sini adalah kita tahu, kita ngerti, kita paham karena sebuah proses yang telah kita lalui, kita alami. Itu kata tahu. Jadi bukan sekedar tahu. Nah, lalu ayat ini berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Coba dulu sama-sama, turut bekerja. Turut bekerja. Kata Indonesia atau bahasa Indonesia menggunakan kata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang nganggur. Tuhan kita bukan Tuhan yang berdiam. Kalau saudara pikir hari ini seolah-olah dalam hidup saudara Tuhan nggak bikin apa-apa, saudara salah paham. Bahwa Tuhan kita mungkin kelihatannya nggak bikin apa-apa, tapi percayalah Dia sedang bekerja. Tuhan kita adalah Tuhan yang turut bekerja. Amen. Katakan sekali lagi sama-sama, turut bekerja. Turut bekerja. Kata turut bekerja itu dalam teks asli Alkitab Perjanjian Barunya itu dipakai kata sinergeo. Dari kata sinergeo itu muncul kata yang kita kenal sinergi. Nah, kata sinergeo itu punya pengertian bukan sekedar bekerja. Kata sinergeo itu punya arti bahwa gini, Tuhan mengerahkan seluruh kekuatannya. Katakan dulu sama-sama, seluruh kekuatannya. Seluruh Jadi Tuhan kekuatannya. enggak setengah-setengah. Kata sinergeo itu punya pengertian di Allah mengerahkan segenap seluruh kekuatannya. Untuk apa, Pak? Yang pertama, dia mengerahkan segenap kekuatannya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya. Yang pertama untuk menolong, membantu saudara dan saya. Katakan sama-sama, menolong. Menolong. Jadi apa kata sinergeo? Yang diterjemahkan dalam bahasa kita turut bekerja. Bahwa Allah mengerahkan segenap seluruh kekuatannya untuk menolong, membantu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengerahkan segenap kekuatannya untuk menyertai saudara dan saya. Dan yang ketiga, kata sinergeo itu punya arti ini, Allah mengerahkan segenap kekuatannya untuk memperlengkapi saudara dan saya. Jadi kata sinergeo itu punya arti apa? Dia Tuhan yang gak berdiam diri. Dia Tuhan yang sedang bekerja. Bahkan dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk apa? Menolong saudara dan saya. Menyertai saudara dan saya. Dan memperlengkapi saudara dan saya. Amen. Itu kata sinergeo. Kasih tahu sampai kanan kirinya, Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap bekerja. Tuhan sinergeo sama saudara. Amin. Apa sinergeo itu? Baru 1 menit ya. Menolong. Menolong. Allah mengerahkan segenap kekuatannya untuk Menolong. saudara. Menyertai. Percayalah hari ini yang saudara-saudara butuh pertolongan, percayalah Tuhan Amin. untuk menolong saudara. Kalau belum bukan berarti tidak kan? Yang kedua, Allah mengerahkan segenap kekuatannya untuk apa? Menyertai. Menyertai saudara dan saya. Itu sebabnya gini, kisah hidup apapun yang saudara sedang jalani hari ini, musim hidup apapun yang saudara sedang lewati hari ini, percayalah, saudara tidak sendirian. Amin. Dia Tuhan yang mendampingi dan menyertai saudara. Nah, yang ketiga, apa arti kata sinergio itu? Memperlengkapi. Allah mengerahkan segenap kekuatannya untuk memperlengkapi saudara dan saya. Saya diam bukan karena saya nggak tahu ngomong apa. Saya diam untuk mendaratkan ini kepada saudara. Amin. Bahwa dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Dia mengerahkan seluruh kekuatan. Tuhan nggak setengah-setengah. Tuhan nggak main-main sama kita. Ya. Dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk apa? Menolong saudara. Menyertai. Menyertai saudara. Memperlengkapi. Memperlengkapi saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Untuk apa dia mengerahkan segenap kekuatannya? Untuk menolong kita, menyertai kita, memperlengkapi kita. Untuk apa itu? Untuk apa dia menolong kita? Untuk apa dia menyertai kita? Untuk apa
dia memperlengkapi saudara saya. Ayat ini bilang ini, untuk mendatangkan kebaikan. Bilang dulu sama-sama, kebaikan. Untuk mendatangkan Kata kebaikan. kebaikan itu dipakai kata agatos. Nah, khotbah di MCC soalnya cuma 30 menit, jadi saya mesti taktis ini. Saya optimis menyampaikan ini karena saya percaya ibadah dua ini cerdas. Kalau saya nggak optimis, saya nggak bawain ini, saudara. Ulang. Kita tahu sekarang, tahu di situ Paham. baru 3 menit yang lalu saya Mengalami. sampaikan. Paham. Tahu bukan sekedar tahu karena sebuah informasi, tahu karena kita tahu, paham, mengerti, Mengalami. karena lewat sebuah proses yang sudah kita lewati, kita Amen. alami gitu loh. Ya. Oke, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Itu dipakai kata sunergeo. Apa sunergeo? Memperlengkapi kita untuk menyertai. Sudah jangan mulai meragukan saya. Saya tadi semangat untuk membahas ini karena saya percaya ibadah kedua ini cerdas. Apa sunergeo itu? Allah mengerahkan Segala segenap kekuatannya untuk menolong saudara, menyertai, saudara, memperlengkapi. saudara. Nah pertanyaannya, untuk apa dia memperlengkapi saudara? Untuk apa dia menyertai saudara? Untuk apa dia menolong saudara dan saya? Untuk dikasih tahu ya gini, untuk mendatangkan kebaikan. Kata kebaikan dipakai kata agatos. Katakan sama-sama agatos. Agatos. Nah kata agatos itu punya arti yang pertama. Kok yang pertama lagi Pak? Iya. Kata agatos yang pertama punya arti gini, kebaikan yang natural. Alamiah. Oke? Amen. Kebaikan yang natural itu apa Pak? Kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita secara natural dapat terlihat, kita alami. Contoh, saudara sakit, Tuhan tolong saudara, Tuhan sembuhkan saudara. Nah itu kebaikan natural tuh dari Tuhan. Saudara terlilit hutang, terus tiba-tiba Tuhan datang menolong saudara, dan tiba-tiba Tuhan kasih jalan buat saudara sehingga saudara bisa melunasi hutang saudara. Itu namanya kebaikan natural. Apalagi banyak bisnis saudara mungkin bangkrut, tiba-tiba gini, dengan sesuatu yang Tuhan kerjakan, dia menyatakan kebaikannya buat saudara dan saya, lalu kemudian Tuhan kasih jalan keluar buat bisnis saudara yang sedang terpuruk itu sudah bisa bangkit kembali. Itu kebaikan yang natural. Ya. Dan jujur, orang Kristen semua senang dengan kebaikan ini. Amen. Cuma Bapak yang senang ya, yang lain nggak senang. Tapi pura-pura lah menurut saya. Semua kita senang dengan kebaikan natural ini. Amen. Saudara mau sakit sembuh? Mau. Susah dihibur? Tertutup jalan ada jalan keluar? Amen. Itu kebaikan yang natural. Dan kita senang untuk mengalaminya. Dan percayalah, Tuhan mau kerjakan itu dalam hidup kita. Yes. Amin. Amin. Tetap berharap, tetap percaya. Ada kebaikan natural yang Tuhan akan kerjakan buat kita. Tapi kata agatos itu bukan sekedar kebaikan yang natural. Kata agatos yang kedua punya arti bahwa begini, ini kebaikan yang spiritual, bukan natural. Sebuah kebaikan yang ujungnya menjadikan kita punya sifat, punya karakter yang baik, benar, dan terhormat. Saya ulang sekali lagi. Kata agatos punya arti yang pertama, kebaikan natural. Dia akan kerjakan kebaikan natural dalam hidup saudara. Sakit sembuh, hutang lunas, bangkrut jadi jaya lagi. Itu kebaikan natural, Pak. Tapi kata agatos punya arti yang kedua, kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita yang ujungnya pada endingnya akhirnya menjadikan kita orang-orang atau pribadi-pribadi yang memiliki sifat dan karakter yang baik, benar, dan terhormat. Katakan sama-sama, baik, benar, dan terhormat. Baik, benar, dan terhormat. Ada orang yang baik tapi tidak benar. Ada sesuatu yang kita kerjakan benar tapi tidak terhormat. Tapi ini beda. Agatos itu adalah sebuah kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, yang ujungnya akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang memiliki sifat, karakter yang baik, benar, Dan terhormat. Coba lihat wajah samping kanan kirinya. Wajah baik, wajah benar, wajah terhormat. Nah, kebaikan inilah
Yang Tuhan mau kerjakan bukan sekedar kebaikan natural. Nah sayangnya itu yang saya bilang, orang Kristen cuma suka dengan kebaikan yang natural. Kita cuma suka kalau sakit sembuh dong. Kita suka dengan mujizat-mujizat yang seperti itu. Kita suka dengan pertolongan-pertolongan kebaikan Tuhan yang model kayak begitu aja. Saya mau beritahu sama saudara, dengarkan ini baik-baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerahkan segenap kekuatannya. Amin. Untuk menolong saudara. Amin. Untuk menyertai saudara. Ya. Untuk memperlengkapi saudara. Amin. Bukan hanya sekedar supaya kita mengalami kebaikan yang natural, tapi Dia mau juga mengerjakan kebaikan yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang punya kualitas sifat karakter baik, benar, Dan terhormat. Amin. Apa artinya gini? Saudara mengalami mujizat, bisnismu dari bangkrut, dari terpuruk terus jaya lagi, tapi engkau tetap sombong. Buat apa? Buat apa gini? Kau tadinya nggak punya uang, kau kere, tiba-tiba Tuhan tolong saudara, Tuhan kerjakan kebaikan, saudara bisa kaya raya, tapi pelitnya minta ampun. Buat apa? Buat apa saudara alami mujizat, tapi ujung-ujungnya gini, saudara hidup dengan cara yang tidak terhormat, saudara hidup dalam kebenaran, saudara punya sifat yang baik, karakter yang baik. Buat apa? Tuhan akan mengerahkan segenap kekuatannya untuk menolong kita, untuk menyertai kita, Amin. untuk memperlengkapi kita. Amin. Bukan hanya untuk mengalami kebaikan-kebaikan yang natural, tapi Dia mau mengerjakan kebaikan yang spiritual. Amin. Kebaikan-kebaikan yang Baik. pada ujungnya akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang punya karakter baik, Benar benar, dan terhormat. dan terhormat. Amin. Pertimbangkan ini dalam hidup saudara. Lalu kemudian Dia bilang begini, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Katakan sama-sama, sesuai dengan rencana. Sesuai dengan rencana Allah. Terjemahan bahasa Inggris bagus. Kalau saudara bawa King James, bagus. King James bilangnya itu purpose. Rencana itu diterjemahkan sebagai tujuan. Tujuan. Jadi saudara dan saya, waktu Dia ciptakan saudara dan saya, Dia punya tujuan. Dan berulang kali kita udah bahas itu, karena tahun ini kan tahun tujuan of purpose, kan LMC bahas. Dan setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, saya nggak lupa untuk bahas itu lagi, ulangi lagi buat saudara, diulang lagi, karena pengulangan adalah ibu dari pewahyuan. Betul. Bahwa tujuan saudara dan saya itu bukan sekedar sukses, kaya, mati, masuk surga. Itu bukan tujuan kita, itu cuma akibat aja dalam kehidupan. Tapi tujuannya dari sejak awal Tuhan telah tetapkan apa? So, kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Karena kita akan berkuasa di bumi ini bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, itu tujuan kita kan. Nah, semua kebaikan yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita itu selalu diarahkan ke situ, kepada rencananya. Maka kata rencana itu dipakai kata protesis tuh. Katakan sama-sama, protesis. Protesis. Protesis itu artinya apa? Protesis itu artinya gini, tujuan yang telah ditetapkan, itu yang pertama. Yang kedua, arti kata protesis yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia rencana itu punya arti bahwa begini, menempatkan kita kembali ke posisi semula sehingga kita tampak indah dan layak untuk dipamerkan. Pertanyaannya gini, indahkah kita? Layakkah Tuhan pamerkan hidup kita? Kalau belum, itu yang Dia mau kerjakan buat saudara dan saya. Nah, itu kebaikan yang harus kita lihat. Bahwa kebaikan Tuhan bukan hanya saudara sakit jadi sembuh. Kebaikan Tuhan bukan hanya jadi saudara bangkrut jadi jaya lagi. Kebaikan Tuhan bukan segera saudara tertutup jalan lalu Dia buka jalan buat saudara. Tapi saudara harus memandang begini, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Dia kerjakan dalam kehidupan saudara untuk menjadikan kita semakin indah dan layak dipamerkan oleh Tuhan.
Dia mau kembalikan kita kepada tujuannya yang semula. Apa tujuannya yang semula? Kejadian 1:26 kan? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa dia. Dosa telah merusak karakter dan sifat Tuhan dalam hidup kita. Itu kan gambar dan rupa Tuhan kan gitu kan. Manusia diciptakan dengan kualitas sifat, kualitas karakter, cara hidup serupa Tuhan, seperti Tuhan. Supaya manusia bisa menghidupi karakter Tuhan, manusia bisa menghidupi sifat Tuhan di bumi ini. Tapi sayang kan manusia jatuh dalam dosa kan. Kemudian karakter Tuhan rusak dari hidup manusia. Manusia kehilangan sifat Tuhan. Yang manusia hidupi akhirnya adalah sifat dosa. Yang manusia hidupi adalah karakter dosa. Karena manusia jatuh dalam dosa. Tapi awalnya enggak kan, tujuan Tuhan adalah Dia menciptakan manusia supaya manusia bisa menghidupi sifat Tuhan, karakter Tuhan di bumi ini. Dosa yang telah merusaknya. Nah itu sebabnya Dia bekerja. Untuk apa Dia bekerja? Dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk menyertai kita, menolong kita, membantu kita, mendampingi kita, memperlengkapi kita. Kemudian kita dibawa kembali kepada tujuan Tuhan yang semula buat kita. Supaya kita nampak indah dan baru 2 menit yang lalu. Layak Supaya kita jadi indah dan layak dipamerkan. layak dipamerkan. Tuhan ini ternyata suka pamerin kita, saudara. Haleluya. Tapi beberapa banyak kita nggak bisa dipamerkan sama Tuhan, atau belum bisa dipamerkan oleh Tuhan. Ada nggak di Alkitab Tuhan pamerkan sebuah kehidupan? Belum pernah baca? Ada. Saudara baca kitab Ayub nanti. Tuhan pamerkan kualitas hidup Ayub kepada iblis, betul? Betul. Iblis datang kan? Tuhan tanya sama iblis apa? Iblis maksudnya kan? Tuhan bilang, iblis, lu dari mana? Iblis bilang, saya baru jalan keliling-keliling mengitari bumi ini. Oh gitu kata Tuhan. Kau lihatnya anakku. Kamu ketemu nggak Hambaku. anakku yang bernama Ayub? Ada Ayub di sini? Bukan Ayub itu ya, ini Ayub yang bilang gitu. Kamu ketemu seorang anakku yang bernama Ayub? Iblis bilang, oh ya, aku tahu dia, aku lihat dia. Keren kan? Nggak ada di bumi ini manusia yang seperti Ayub anakku itu, hambaku itu. Dia saleh, dia jujur, dia takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Oh, Ayub punya kualitas, makanya layak dipamerkan oleh Tuhan. Lalu iblis bilang begini sama Tuhan, terang aja, karena tanganmu menjaga dia, tanganmu melindungi dia. Coba kau angkat tanganmu, pasti dia akan mengutuk engkau, menghujat engkau. Oke, kata Tuhan. Sekarang semua kekayaannya ada di atas, ada di bawah kuasa tangan. Wow, iblis langsung cepat, bergerak cepat. Iblis tuh gercep, kita yang suka lambat. Iblis gercep waktu dikasih kuasa begitu, wow, langsung dikerjain si Ayub ini kan. Tiba-tiba dalam 1 hari saudaraku, itu karyawannya Ayub laporin Ayub, bos, ada orang yang rampok harta kita bos. Belum satu selesai kasih laporan, datang lagi yang lain kasih laporan. Bos, kambing domba kita dirampok lagi. Belum satu selesai, satu lagi. Itu bertubi-tubi datang dalam kehidupan. Dalam 1 hari Ayub menghadapi badai demi badai dalam kehidupan. Ayub mengutuk itu? Tidak. Alkitab bilang dalam pasal 1 Ayub, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Pasal 2 saudara baca nanti, iblis datang lagi. Tuhan tanya lagi sama iblis, gimana iblis? Gimana dengan hambaku Ayub? Kan aku sudah kasih kuasa sama kamu. Kamu udah kerjain dia kan? Kamu udah bikin bangkrut dia. Gimana? Dia tetap salah kan? Dia tetap jujur? Ya. Dia tetap takut Tuhan, dia tetap menjaga kejahatan kan? Ya. Iblis kemudian minta nambah kan? Kita sama-sama tahu ceritanya itu. Tapi ini yang saya mau beritahu sama saudara. Ayub punya sebuah kualitas karakter. Bukan kekayaan yang dipamerin Tuhan kan? Tuhan gak bilang gini sama iblis, lihat kan hambaku konglomerat kaya kan? Punya semuanya dia. Enggak. Yang Tuhan bilang sama iblis apa? Kau ketemu hambaku Ayub,
yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kualitas karakternya Pak. Makanya saya mengerti begini. Untuk bikin mujizat, bikin kebaikan yang natural buat Tuhan itu gampang dalam hidup kita. Setuju nggak? Ya. Untuk dia belah laut merah, gampang Pak. Ya. Untuk dia sembuhkan 12 tahun sakit pendarahan dari perempuan yang sakit pendarahan itu gampang buat Tuhan. Bangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari dikubur, gampang buat Tuhan. Tapi yang sulit seringkali Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah itu yang saya bilang tadi. Karakter. Sebuah kebaikan yang menjadikan kita punya karakter dan sifat baik, benar, dan terhormat. Itu sebabnya dia akan kerjakan, dia akan kerahkan seluruh kekuatannya. Untuk apa? Untuk membawa kita kembali kepada tujuan yang semula. Supaya kita didapati apa? Indah dan layak untuk Dipamerkan. dipamerkan. Tuhan bisa pamerkan hidup saudara? Gimana Tuhan mau pamerkan kita? Nyerocos terus, ngomongin orang dulu, jealous sama orang, nggak ada rasa hormat dalam kehidupan. Kita anggap enteng orang, sombong kita. Apa yang kita mau dipamerkan Tuhan buat dalam hidup kita? Itu sebabnya gini, Tuhan izinkan proses demi proses terjadi. Makanya hari ini beberapa orang mengalami proses-proses yang berat dalam kehidupan. Percaya lagi, itu bukan karena Tuhan gak baik dalam hidup saudara, amin. Itu bukan karena Tuhan hentikan kebaikannya, enggak. Jangan-jangan gini, dia sedang mengerjakan kebaikan yang kedua itu, agathos yang kedua itu. Dia mungkin gak buat mujizat dalam hidupmu, sakitmu mungkin belum sembuh, bisnismu belum terangkat mungkin. Itu bukan karena Tuhan berhenti berbuat baik dalam hidup saudara. Jangan-jangan dia sedang mengerjakan kebaikan untuk yang itu, supaya saudara bisa punya karakter, punya sifat baik, benar, dan terhormat. Jadi makanya gini, kalau Tuhan belum bikin mujizat, Tuhan belum tolong saudara, jangan protes. Kasih tahu sampai dulu, jangan protes. Jangan Waktu protes. saudara masuk dalam proses-proses Tuhan ini, jangan protes supaya ada progres. Ulang. Kalau Tuhan sedang bawa masuk dalam sebuah proses kebaikan jenis kedua ini, jangan protes, jangan cepat-cepat nuduh Tuhan gak adil, jangan cepat-cepat nuduh Tuhan gak peduli sama saudara, jangan cepat-cepat nuduh Tuhan dan salah paham, bilang Tuhan gak mau tolong saya lagi, Tuhan gak mengasihi saya. Enggak, dia tetap Tuhan yang mengerahkan segenap kekuatannya untuk menolong saudara, untuk menyertai saudara, untuk memperlengkapi saudara, supaya saudara apa? Menjadi pribadi-pribadi yang punya sifat, karakter yang baik, benar, dan terhormat. Seketika kemudian dikembalikan kepada posisi kita yang semula, supaya kemudian Tuhan mendapati kita menjadi sesuatu yang indah dan layak untuk dipamerkan. Amin. Ayat 29. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi Serupa. Untuk menjadi apa? Serupa. Untuk menjadi serupa dengan Gambaran anak. gambaran anaknya. Nah, kata serupa di situ dipakai kata sumorpos. Katakan dulu sama-sama, sumorpos. Sumorpos. Kata serupa itu dipakai kata sumorpos. Sumorpos itu punya arti memiliki sifat dan karakter yang mirip, yang sama seperti ini. Berarti kalau serupa dengan gambaran anaknya, maksudnya gini, kita punya sifat karakter yang serupa, yang sama seperti anaknya. Siapa anaknya? Yesus Kristus. Nah, itu tujuannya memang. Terus Tuhan mau bawa kita kembali kepada tujuan yang semula, menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Kita bisa menghidupi sifat dan karakter Kristus dalam hidup kita. Itu yang saya bilang tadi. Buat apa saudara sukses, kaya raya, saudara punya posisi-posisi penting dalam kedudukan saudara, dalam karir saudara.
tapi gak ada karakter Kristus dalam diri saudara, buat apa? Percayalah, semua pencapaianmu dalam dunia ini cuma berakhir nanti di peti mati. Tapi karakter Kristus, sifat Kristus yang saudara bangun, yang dihasilkan dalam hidup saudara, yang saudara miliki dalam kehidupan akan membawa saudara sampai kepada kekekalan. Sayangnya kan kita gini, untuk sesuatu yang sementara kita habis-habisan, tapi untuk sesuatu yang kekal kita masa bodoh. Bahkan kadang-kadang kita nggak suka, kita berontak waktu Tuhan sedang membentuk kita, waktu Tuhan izinkan proses-proses dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang punya sifat karakter yang baik, benar, dan terhormat. Kita berontak, kita protes. Itu yang saya bilang, kalau saudara sedang dibawa masuk Tuhan dalam proses, jangan protes supaya ada Progres. Banyak orang protes, komplain waktu dia lewati proses-proses, makanya nggak ada progres. Coba lihat wajah sampai wajah, nggak punya progres. Ada progres lah ya. Ayat 30, ayat yang terakhir. Selalu ayat yang terakhir itu memberi penghiburan buat saudara dan saya. Berarti saya sudah mau selesai. Cuma ayat 30 saya butuh 30 menit untuk menjelaskan. Enggak lah, 3 menit aja buat saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, Mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Tahukah saudara, Tuhan gak hanya mau bawa kita pada fase dipanggil. Puji Tuhan, Tuhan telah memanggil saudara dari kegelapan masuk kepada terang yang cahaya. Tapi Tuhan kan gak cuma mau bawa saudara pada fase dipanggil. Tuhan mau membenarkan saudara. Kita jadi orang-orang yang dibenarkan lewat karya Yesus, darah Yesus, lewat karya salib yang kita sebentar akan peringati bersama-sama dalam perjamuan kudus. Dia membenarkan kita, kita dibenarkan. Saudara sudah dipanggil, saudara sudah dibenarkan. Tapi Tuhan kan gak puas. Tuhan gak mau berhenti cuma sampai gini, saudara dan saya dipanggil, saudara dan saya dibenarkan. Nah, ada fase berikutnya yang Tuhan mau bawa kita ke sana tuh. Apa itu? Kita akan Dimuliakan. dimuliakan. Katakan sama-sama, dimuliakan. Saudara cuma mau dipanggil? Enggak dong. Kita mau dipanggil, tapi kita juga mau dibenarkan. Kita bukan cuma mau dibenarkan, kita juga mau apa? Dimuliakannya. Tadi saudara memuliakan Tuhan, di tempat ini kita memuliakan Tuhan. Amin. Indah gak sih? Yes. Dahsyat gak sih? Ya. Di tempat ini kita memuliakan Tuhan. Tahu gak saudara? Ada satu waktu nanti, bukan kita yang muliakan Tuhan, Tuhan yang muliakan kita. Amin. 4 orang yang akan dimuliakan, yang amin. Yang lain enggak ya? Amin? Amin. Udah terlambat. Yang 4 aja gitu. Tuhan gak hanya mau bawa pada fase kita dipanggil. Saudara udah dipanggil, ada kan dari wajah udah dipanggil. Ketika kita dipanggil, kita keluar dari kegelapan masuk pada terang. Yes. Kita dibenarkan oleh Dia. Amin. Tapi bukannya dibenarkan, Tuhan mau bawa kita terus sampai pada fase Dimuliakannya. Dimuliakannya. Muliakannya. Amin. Hari ini, di tempat ini, di dunia ini kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Tapi saatnya nanti akan datang, bukan kita yang memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan yang akan muliakan. Amin. Dahsyat. Kita Haleluya. memuliakan Tuhan aja dahsyat ya. Yes. Kalau kita dimuliakan Tuhan. Amin. Doa saya buat saudara, supaya saudara jadi pribadi-pribadi yang satu waktu akan dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Itu sebabnya jangan nolak, jangan berontak waktu Tuhan mengerjakan kebaikannya dalam hidup kita. Yes. Bukan hanya kebaikan yang natural, tapi kebaikan-kebaikan yang spiritual. Kebaikan-kebaikan yang menjadikan kita punya sifat, punya karakter apa? Baik, Benar. dan terhormat. Pertimbangkan sebelum saudara keluar dari ruangan ini, sifat-sifat apa yang buruk yang Tuhan mau kerjakan dan singkirkan dari hidup kita. Ada karakter-karakter buruk apa yang perlu Tuhan buang dari hidup saudara? Udah nggak ada ya? Masih ada? Banyak. Oh cuma saya yang masih ada, saudara. Banyak.
saya masih ada. Masih banyak sifat dan karakter Ya. yang buruk yang Tuhan mau singkirkan. Ya. Biarkan dia mengerahkan segenap kekuatannya Yes. untuk mengerjakan kebaikan dalam kehidupan kita. Bagaikan berjalan Siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. dengan urapan Kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Dengan pas turut kehendakmu, pakailah sesuai